Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati ini Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ucap syukur kepada Tuhan. Di bulan pertama di tahun yang baru ini, kami sudah memulai bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah ucapan syukur kami, karena kami masih tetap bersama-sama dengan Tuhan sampai hari ini. Kami sudah mendengarkan pujian penyembahan, dan saat ini kami akan merenungkan dari sebagian firman Tuhan. Kami terus berharap meminta belas kasihan-Mu. Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami, supaya sungguh kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh masuk dalam hati kami dan paling dalam, dan boleh menguasai hidup kami, memimpin kami, menolong kami untuk bisa menjalani hidup kami di dunia ini. Kami serahkan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom keluarga kasih yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu di pagi hari ini saudaraku. Tentunya di tahun 2024 ini kita harus memulainya dengan semangat. Kita harus memulainya dengan penuh dengan antusias. Kita harus memulainya dengan pengharapan yang semakin besar kepada Tuhan. Karena tentunya di tahun ini ada begitu banyak berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, hari ini kita masih akan berbicara, kita membaca di hari ini Ayub pasal 10 sampai dengan pasal 13. Dan yang menjadi bahan perenungan kita di pagi hari ini saya ambil di dalam
Ayub pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandannya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Amin. Saudaraku, Ayub pasal 10 sampai dengan pasal 13 yang kita baca di hari ini sedang berbicara tentang dialog antara Sofar dan Ayub. Dan kalau kita melihat mulai dari Ayub pasalnya yang ketiga sampai dengan pasal yang ke-30-an, ini sedang berbicara usaha mereka untuk mencari jawaban yang masuk akal dengan apa yang Ayub alami dalam kehidupannya. Karena saudara, kita perlu menggarisbawahi kitab Ayub. Ayub ini menderita bukan karena dosa. Ayub menderita bukan karena kesalahan-kesalahannya, tetapi benar-benar kalau kita memperhatikan Ayub pasal 1, itu murni karena ujian dari Tuhan. Itu murni karena seizin Tuhan, sehingga iblis melakukan hal yang sedemikian rupa ini kepada Ayub. Jadi saudara-saudara, ada orang percaya, ada orang yang beriman mengalami penderitaan bukan karena dosanya, tetapi karena benar-benar Tuhan mau menguji kehidupan orang tersebut. Percakapan antara iblis dan Tuhan. Ambil berkatnya, maka dia akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan mau membuktikan, bahkan sampai kepada kita hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan bukan percaya karena berkatnya, tetapi benar-benar percaya karena pribadi Allahnya yang kita kenal sekarang di dalam Yesus Kristus. Kita beriman kepada Tuhan bukan karena berkatnya, tetapi karena benar-benar pribadinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin sharing tentang menghadapi pergumulan saudara-saudara. Seperti Ayub, tidak masuk akal, tiba-tiba terjadi masalah-masalah yang sangat berat. Usahanya hancur, hartanya habis, keluarganya hancur, anak-anaknya tidak ada, dan bahkan dirinya sendiri mendapatkan penyakit-penyakit yang dipandang itu sebagai kutukan dari Tuhan karena dosa-dosa, dan semua tekanan-tekanan emosional diterima oleh Ayub. Padahal Ayub adalah orang yang taat. Tapi saudara-saudara, kita bisa belajar bersama-sama di pagi hari ini. Ketika sesuatu yang tidak masuk akal itu terjadi, ketika sesuatu yang benar-benar kita tidak pahami itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan saudara-saudara? Kita harus belajar seperti Ayub. Cara Ayub menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Kita perhatikan sama-sama saudara-saudara, bagaimana cara kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya kepada Allah. Hanya dengan percaya kepada Allah saudara-saudara, kita bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan yang tidak masuk akal ini. Kenapa saya katakan kita harus percaya kepada Allah? Karena adakah cara yang lain yang bisa kita lakukan ketika masalah berat seperti Ayub terjadi di dalam kehidupan kita? Percaya kepada Allah. Saudara-saudara, mari kita perhatikan di sini bagaimana Ayub mengekspresikan kepercayaannya kepada Allah itu di dalam ayat yang ke-12 dan ke-13. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dalam konteks yang sedang kita baca ini, Ayub sebenarnya sedang mau menjawab
pernyataan-pernyataan dari Zofar bahwa Ayub, kamu karena dosa, kamu seperti ini, kamu harus merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan. Sepertinya Zofar adalah orang yang berhikmat, tetapi Ayub berkata seperti ini, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Ketika Ayub mengalami situasi yang tidak pasti ini, ketika Ayub mengalami kesulitan-kesulitan yang begitu berat dalam kehidupannya, Ayub masih percaya kepada Allah, yaitu dengan menyatakan bahwa hikmat itu berasal dari Allah. Saudara-saudara, kadang-kadang yang menjadi kelemahan kita, ketika kita ada di dalam pergumulan-pergumulan, kita lebih suka mendengar hikmat-hikmat manusia. Kita lebih suka mendengar apa kata orang dari apa kata firman. Kita lebih suka mendengar apa kata perkataan-perkataan orang yang mau menjatuhkan iman kita, yang membuat kita semakin terperosok. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang memiliki hikmat yang besar itu. Ayub mengajar kita di pagi hari ini. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita benar-benar harus percaya kepada Allah. Kita percaya kepada hikmatnya yang besar. Ayub berkeyakinan bahwa Allah, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub berkomitmen bahwa hikmat benar-benar hanya berasal daripada Allah. Dia yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara-saudara, kita bergumul, kita mempertimbangkan segala sesuatu. Kalau mengandalkan dengan diri kita sendiri, kita bisa salah ambil keputusan. Tetapi hikmat Allah tidak pernah salah. Oleh karena itu, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak masuk akal dalam hidup kita, mari kita belajar percaya kepada Allah. Belajar untuk meyakini hikmat Allah. Bagaimana kita bisa tahu hikmat Allah? Dengan kita bergumul di dalam kebenaran firman. Sepanjang tahun ini kita akan terus membaca kebenaran firman Tuhan, yang tentunya kita akan mendapatkan hikmat-hikmat Allah di dalam kebenaran firman. Dan ya saudara-saudara, kita perhatikan ayat seterusnya, ayat 16. Ayub berkata, pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ayub meyakini kemahakuasaan Allah. Ayub benar-benar percaya kepada Allah. Ayub mengakui, Ayub yakin, Ayub menganggap benar. Ini kata percaya, saudara-saudara, bahwa Allah itu benar-benar Allah yang maha kuasa. Dia bisa memberikan kemenangan. Dia berkuasa. Dia menguasai baik atau tersesatnya seseorang. Jadi saudara-saudara, coba kita lihat kehidupan kita. Mungkin kita mengawali tahun 2024 ini dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang kita tidak bisa pahami, sama seperti Ayub. Berusaha mencari jawaban apa yang terjadi. Kenapa saya seperti ini? Tetapi kita bisa belajar. Ayub belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat ending dari histori Ayub. Ayub mendapatkan sesuatu yang sepantasnya untuk dia terima. Berlipat-lipat kali lipat. Berlipat ganda apa yang dia dapatkan. Saudaraku, dari kitab Ayub ini ada pertanyaan seperti ini. Kita bisa melihat, jika Allah itu adil dan penuh kasih, mengapa diizinkannya orang yang sungguh-sungguh benar seperti Ayub menderita sedemikian hebat? Ketika menggumpuli kalimat ini, ada beberapa jawaban. Yang pertama, selaku musuh Allah, iblis menerima izin untuk menguji kesetiaan iman seorang benar dengan menyiksa dia. Tetapi kasih karunia Allah menang atas penderitaan. Karena oleh iman Ayub tetap kokoh dan tidak goyah. Bahkan ketika kelihatannya tidak ada keuntungan jasmania atau duniawi, untuk terus mengabdi kepada Allah. Yang kedua, Allah digerakkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang terlalu luas, sehingga tak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Karena kita tidak melihat,
kita tidak melihat dengan kelapangan hati dan visi yang maha kuasa, maka kita memerlukan Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dan yang terakhir, landasan iman yang sesungguhnya tidak terletak dalam berkat-berkat Allah, dalam situasi-situasi pribadi, atau jawaban-jawaban yang cerdik dan pandai, tetapi dalam penyataan Allah sendiri. Saudara-saudaraku, mari kita tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita, hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita semakin dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Kita semakin berakar, kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Masalah tentunya mau membuat kita level up. Masalah akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi mari kita percaya kepada Allah, walaupun kita sedang tidak memahami situasi kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa merenungkan sebagian dari teks kitab Ayub pasal 10 sampai dengan pasal 13 ini. Walaupun kelihatannya sulit sebagai manusia ketika kami menerima ujian, tetapi ketika kami melihat, kami bersyukur ada ujian ini. Karena kami semakin mengenal Allah, kami semakin dalam di dalam Allah, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk itu hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan. Kalaupun ada yang sedang mengalami kesulitan yang tidak dipahami saat ini, di dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Dan biarlah kami boleh benar-benar tetap berharap, kami boleh tetap percaya kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan kehidupan kami semua, jemaat HCC dimanapun berada, dan biarlah berkat Tuhan boleh terus mengalir. Kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.